Ya, teman-teman, kita lanjut lagi updatean emiten punya teman-teman ya. Kita lanjutin ya, teman-teman ya. Ada beberapa emiten yang belum dibahas ya. Mungkin nanti sebagian kita tunda dulu pembahasannya ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk harga wajar juga nanti mungkin ada bagian sesi-sesinya, teman-teman ya. Mudah-mudahan sih jam istirahat lah bisa dibahas, teman-teman, atau enggak agak sorean dikit ya untuk pembahasan harga wajarnya. Sekarang tanggung teman-teman untuk updatean dulu ya. Baik, langsung aja kita bahas. Ada Raja. Ini juga termasuk ketokohan, teman-teman. Ada ketokohan kata teman kita itu target penurunan sampai mana dan target kenaikannya sampai mana, teman-teman. Target penurunan kemarin sudah dilewati di sini ya. Di angka 16 berapa nih? 17 ya, 17. Terus ada lagi target penurunan di angka 1153 untuk Raja. Oh, belum disetting. Tunggu sebentar, teman-teman ini ya. Nah, untuk Raja sekarang posisinya sudah keluar daripada harga tengahnya. Sekarang cenderung sedikit agak murah. Saya punya tanda penurunan di angka 1158 karena posisi MA10 lagi menuju ke bawah. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 1669, teman-teman ya. Ini untuk Raja ya. Sementara ini teman-teman kalau mau masuk ya cenderung mungkin nanti ada kenaikan sementara aja. Biasanya tidak lebih daripada level yang bukit di atasnya. Maka untuk kenaikan sementara bisa jadi dia akan ke angka 1955 dengan shadow ataupun ini tanda penurunan sudah dilewati kemarin ya. Tinggal dua, teman-teman, untuk kenaikan sementara ya. Bisa ke level 166 ataupun di bawahnya ataupun di angka 188 ke angka 1955 di bawahnya. Biasanya untuk kenaikan sementara seperti itu karena posisi MA10 sama MA20 masih menuju ke bawah. Ini target, ini pucuk, teman-teman. Target saya di sini aja nih. Di angka 3605. Nah, di angka sini nih 3605 sebelum harga opernya ya. Tapi sekarang posisinya lagi murah. Kalau teman-teman ingin masuk, tunggu aja sampai MA10 di bawah candle ya. Tunggu MA10 di bawah candle karena dia masih punya PR di angka 1153-an ya. Posisi untuk pengambilan Bandar Forex cenderung ngambil. Ada pembuangan sedikit tapi cenderung ngambil, lebih banyak pengambilannya. Bandar lokal pun demikian ya, sejak tanggal 28 Maret 28 Februari bandar lokal cenderung ngambil ya, walaupun ada pembuangan hanya sedikit saja dibandingkan pengambilannya lebih banyak pengambilan, sama dengan foreign, teman-teman. Jadi posisinya ini tidak mungkin kalau dia mau buyback harga di atas ya, yang namanya buyback pasti harga di bawah biar nanti dia bisa diperjualbelikan nih harga tinggi, teman-teman ya. Oke, smart money juga sudah mulai ngumpul. Tinggal tunggu aja smart money yang mungkin nanti agak tinggi dikit di angka 5.900-an. Nanti teman-teman kalau sudah mulai ini terlihat jelas ada smart money yang masuk, teman-teman ya, disitu tanda-tanda mungkin akan di up ya. Tinggal tunggu aja MA10-nya di bawah kira menuju ke atas, nah itu tanda-tanda akan putar balik. Oke, untuk si Raja seperti itu. Lanjut ada si Ratu, teman-teman ya. Raja Ratu ini kepunyaan Mr. HH. Happy Hapsari. Happy Hapsari. Potensi Ratu itu bisa ke level target penurunan saya di angka 1400, teman-teman ya. Sesuai dengan gapnya. Target utama saya di angka 9.200. Ini suatu saat dia akan kesini lagi kok, teman-teman ya. Untuk si Ratu ini tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu aja. Nanti kalau mau average tunggu dulu aja. Karena posisi penurunannya masih ada, teman-teman, bisa ke level 2100-an, teman-teman ya. Ini soalnya gap ini harus ketutup semua, teman-teman ya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level di bawah harga ini ya, teman-teman nih. Ini kan gap ya, teman-teman ya. Di angka 4.300 mungkin di bawahnya bisa ke level 4.100-an, 4.111. Di sini ada gap kecil, teman-teman ya. Itu harga kenaikan sementaranya. Jadi kalau dia bisa melewati 5.500 baru dia akan uptrend ya. Tapi untuk sementara ini karena posisinya MA11 sama MA20 lagi menuju ke bawah, artinya kecenderungan downtrendnya ada terus sampai ke level 1.400-an. Nanti teman-teman kalau mau ngambil kenaikan sementaranya aja, biasanya dia di level 20%-an ya. Cuman ini teman-teman disclaimer on ya, soal ini belum, setiap emiten itu penurunannya beda-beda, teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai ada, biasanya sudah ada pantulan, mudah-mudahan bisa mantul teman-teman ya, 34%-nya mungkin bisa ada kenaikan sementaranya. Posisi untuk bandar lokal cenderung ngambil, perhatikan teman-teman ya. Jadi walaupun ini lagi downtrend, lagi diambil sama bandar lokal dan foreign, foreign juga ngambil sama, teman-teman ya, cenderung ngambil walaupun ada pembuangan ya, hanya sedikit aja.
Nah, Smart Money juga sudah mulai masuk, belum jualan. Smart Money belum jualan, teman-teman. Tunggu sampai Smart Money masuk hijaunya 3 sampai 4 kali dan satunya biasa diendingi dengan diakhiri dengan candle yang sangat tinggi, diagram yang sangat tinggi ke angka 500-an lah, teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman pengen lebih gainnya agak banyak dikit, tunggu aja, sabar aja sampai ke 1400, teman-teman ya. Kita akan lihat di sini apakah MA10-nya menuju ke atas atau tidaknya, tergantung dari market makernya. Ini kan lukis lagi dibikin nih, lagi dibikin supaya lukisannya berbentuk bagus, teman-teman ya. Penurunannya disesuaikan dengan MA-nya biar teman-teman analisis juga bisa menganalisisnya dengan baik, teman-teman. Itu cenderung yang bersahabat dengan para analisis adalah bandar-bandar yang keren, teman-teman ya. Untuk sementara ini masih ada pembuangan, teman-teman, walaupun sedikit tapi ada pembuangan. Lebih baik teman-teman tunggu aja sampai MA10 di bawah candle karena target penurunan masih banyak, teman-teman ya. Oke, untuk Ratu seperti itu. Untuk CBDK sama juga ini miliknya Mr. Aguan, Mr. Aguan ya. Kemarin sempat ditimpa dengan isu-isu, teman-teman ya. Ini target penurunan sudah dicapai dengan gap, teman-teman ya. Nah, ini mungkin nanti ada target kenaikan sementara bisa ke level di bawah 5.800 untuk menutup gapnya ataupun ke angka gap yang sedikit, teman-teman, di angka 5.075-nya. Sementara ini target penurunannya sudah mulai disentuh kemarin ya. Maaf, bukan. Ini target penurunan, teman-teman, belum pernah disentuh. Ini target penurunannya, saya tidak punya target penurunan di angka sebelah kirinya. Artinya ini kalau dia turun ke bawah artinya bagus untuk menentukan dia menyebut PR-nya. Tetapi kalau dia cenderung MA10 sudah mulai didekati, teman-teman, sama candle-nya dan candle juga sudah mulai merapat, teman-teman. Artinya ini tinggal sedikit lagi pemicunya. Smart Money sudah ngumpul banyak, bandar foreign juga sudah ngambil, ada pembuangan hanya sedikit aja untuk menjaga. Cuman bandar lokal belum ngambil secara signifikan. Tapi dengan didukung dengan Smart Money, mudah-mudahan si foreign sama si bandar lokalnya memahami gitu, teman-teman. Ini kalau mau naik dari harga 4973 sudah bagus, teman-teman. Soalnya saya masuk juga sudah mulai menuju ke tengahnya, artinya sudah mulai bisa ditaikan walaupun sementara karena MA20-nya masih menuju ke bawah. Artinya mungkin kenaikan sementara ke 5.823 di bawahnya, teman-teman ya. Biasanya disentuh dengan shadow, teman-teman ya. Ketika MA10 sudah mulai menuju ke atas, teman-teman ya, udah bengkok ke atas dan isiannya juga sudah mulai bagus, teman-teman, karena kan bandar lokal cenderung ngejual nih, teman-teman ya. Cenderung ngejual, jadi harap hati-hati aja, teman-teman ya, karena keinginan seseorang bandar lokal untuk ngejual barang-barangnya. Tapi kemarin sudah mulai masuk 1 hari. Nah, LG sebagai UAY sudah masuk kembali, teman-teman ya, 14,1 miliar. Kita cek domestik. Ya, LG sudah mulai masuk ya. YP juga sudah mulai masuk, KI juga sudah mulai masuk. Terus foreignnya ada si CC, teman-teman. Nah, kalau CC biasanya kalau dia emiten di bawah 100 enak tuh, teman-teman, kalau CC tapi kalau emiten di atas 1000 biasanya yang bekerja bagus itu BK, teman-teman ya. Tapi BK hati-hati sama, teman-teman, karakternya ya, dia bikin shadow untuk jualannya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan diangkat dari harga sekarang ya untuk si CBDK ini bisa naik ke level 5.700 ataupun di bawahnya. Dan ingat ketika MA10 sudah mulai di atas, ingat tahanan sudah mulai bagus karena sudah mulai tipis, teman-teman, untuk gapnya ya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai nanti PR ke depannya aja. Target utama ada di angka 10 ribuan, teman-teman, untuk CBDK ini. Oke, teman-teman, secara Smart Money sudah mulai bagus, bandar foreign juga sudah mulai bagus walaupun ada pembuangan, dan lokal sudah mulai ngambil dan terutama LG sudah mulai masuk kembali. Lanjut ada SMGA, katanya agak aneh katanya. Kita lihat deh SMGA anehnya di mana ya, teman-teman ya. SMGA sebenarnya agak enggak terlalu aneh sih, teman-teman. Ini cenderung SMGA itu harusnya kemarin itu kalau dia diangkat dari 51 ke atas aja, teman-teman ya, tidak angkat dari 50 aja, cenderung bagus ya secara kena. Kalau sekarang dia harus ke 50 dulu, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini si ekor hijau. Beda dengan kalau kemarin diangkat dari 51 ya, menjadi bagus. Kalau ini bagus, teman-teman nih. Ini kan sudah ketutup nih. Di sininya dia berangkat dari harga 50. Kalau sekarang kemarin berangkat dari harga 50 cenderung kemarin di 54-an. Di 54, teman-teman ya. Nah, targetnya itu di angka 57, teman-teman. Untuk sementara ini bandar lokal masih jualan, teman-teman. Jadi untuk kenaikannya kita akan tunggu dari bandar-bandar lokalnya cenderung akumulasi. Tapi di sini MG sudah mulai masuk tanggal 9. Artinya biasanya MG biasanya berdasarkan kebiasaan suka jualan, teman-teman. Nanti manfaatin aja bisa ke level 57 ataupun di bawahnya, teman-teman ya. Kenaikan sementaranya apabila masih meninggalkan PR sebenarnya dia, teman-teman nih. Di si ekor hijau di angka 5 itu PR, teman-teman ya, walaupun di 50 tapi PR dia itu PR ya.
Karena berdasarkan candle ini posisinya harusnya kemarin diangkat di 51, tapi di open gap bawah artinya dia akan menuju ke 50 kembali. Lebih baik diangkat dari 50. Nah, kalau sekarang diangkat ke 50 akan cenderung ketutup, teman-teman akan baik. Tapi kalau ditutup sama candle merah ke 50 kan itu lebih baik, teman-teman ya. Bandar lokal cenderung jualan, tapi bandar forex cenderung dia ngambil, cuman ngambil buang sedikit-sedikit ya. Bandar forex sudah ngambil dari sejak tanggal 19 Desember. Dia ngambil terus. Terus ada pembuangan di sini, di area sini teman-teman ya. Terus ngambil lagi, pembuangan lagi, ngambil sedikit, ada pembuangan. Jadi untuk terakhirnya ada pembuangan. Smart money sudah mulai ngambil kemarin ya. Jualannya cuma sedikit doang di sini ya. Tunggu sampai smart money masuk lagi teman-teman, karena kemarin smart money sudah jualan di sini ya. Di area sini mereka jual di angka 54 ya, 5354 lah teman-teman smart money-nya. Tinggal tunggu smart money ngambil lagi, terus untuk bandar lokalnya cenderung harus ngambil lagi. Tapi di sini ada CP, manfaatin kenaikan sementaranya bisa ke level 56 ataupun di bawahnya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau dia sudah melewati 61 berarti dia mau uptrend dong gitu, karena sudah melewati dua bukit yang kecil-kecil sama 3 yang sini teman-teman ya. Jadi targetnya harus ke angka 61 teman-teman ini ya. Kalau harga 50 mah satu kali arah teman-teman ini. Satu kali naik ini sudah nyampe sini gitu kan. Makanya targetnya jangan muluk-muluk dulu teman-teman ya. 10.0425 ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini target 92 yang tingginya sama adalah 98.990 lah teman-teman. Di bawah, di atasnya ada nggak? Oh, ini target utama teman sini nih. 151 ada target utama. Asal teman-teman bersahabat dengan waktu, bisa ke arah target utamanya teman-teman ini. Oke, sementara ini SMG masih dalam posisi pembuangan di seorang bandar lokalnya. Bandar forex cenderung ngambil tapi masih ngebuang sedikit-sedikit. Tinggal tunggu aja smart money ngambil lagi dan bandar logam ngambil lagi. Kemungkinan itu akan di up. Kalau sekarang lebih baik ke 50 merahkan aja. Itu lebih baik untuk menutup gapnya, yaitu si ekor hijau. Lanjut ada WSBK teman-teman ya. WSBK nggak ada teman-teman. WSBK, WSBP meren, WSBP meren ya. WSBP teman-teman ya. Saya mungkin salah ketik teman-teman ya. Ini FCA teman-teman ya. Kita cek dulu deh. FCA kelas berapa ini ya? Satu sama 5, hati-hati teman-teman, 1/5 ya. Nah, itu adalah emiten yang harus keluar daripada FC-nya, harus dikategorikannya. Ini 1/5 itu kalau satu aja mungkin agak mudah. Tapi kalau sudah ada angka 5-nya cenderung dia harus menyelesaikan equity-nya harus positif, teman-teman. Jadi, teman-teman yang punya di sini kalau punya istilahnya pingin bertahan agak lama dikit ya harus bertahan agak lama dikit. Kenapa? Karena ada kelas 5-nya, teman-teman di sini. Kelas 5 artinya equity-nya negatif. Tapi secara pungutan sudah mulai baik, teman perhatikan ya. Untuk si bandar lokalnya, si bandar lokal sudah mulai akumulasi baik. Ini cenderung dia akan ditransisikan di harga FCA, teman-teman. Karena ini untuk keluar dari angka 5-nya ini agak sulit. Kalau untuk angka 1 kan hanya keluar di 5152 selama 3 bulan kurang, mungkin dia akan lepas. Tapi kalau sudah angka 5-nya, walaupun di angka 100, 200, 2000 pun, kalau angka 5-nya masih ada, cenderung masih di harga FCA. Jadi teman-teman nanti transaksikan aja di harga FC aja teman-teman ya. Kalau teman-teman punya harga di atas ya udahlah, ini kan angka 5-nya sudah mulai agak susah ditembus. Contohnya bukan agak susah tembus, agak susah di prediksi kapan-kapannya. Teman-teman tinggal terus buka laporan keuangannya aja ya. Kalau equity sudah mau positif itu cenderung keren teman-teman. Tapi kalau sekarang posisi bandar lokal cenderung ngambil, perhatikan ya, bandar lokal cenderung ngambil di sini teman-teman ya. Mungkin kemarin ada datar dikit tapi cenderung dia ngambil. Perhatikan ketika dia ngambil turun, ngambil lagi, artinya lagi diakumulasi sama bandar lokalnya teman-teman ya. Targetnya ini teman-teman sebenarnya kalau targetnya ini ke 50-51 aja dulu ya. Kenapa? Karena dia cenderung pingin di situ aja dulu harusnya teman-teman ya. Biar nanti yang angka 5-nya ini menjadi PR dia untuk mengerjakan LK-nya biar lebih bagus lagi. Harus dikecotlah penjualannya teman-teman ya. Oke, secara pungutan sudah mulai bagus, cuma sayang banget ini kategorinya angka 5-nya teman-teman ya. Tapi untuk pungutan sudah mulai bagus, cenderung akumulasi dari seorang bandar lokalnya bagus dan smart money pun sudah mulai masuk. Transaksikan aja di harga FCA teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk WSBP seperti itu ada GIAA.
Garuda nih. Aduh, ini Garuda sayang banget ya. Harganya ya. Ini FCA kelas 5 ini teman-teman ya. GG. Ya kelas 5 teman-teman ya, artinya equity teman-teman. Ini bermasalah dengan equity-nya. Jadi sama teman-teman, kalau equity-nya sudah negatif ya dia harus mempositifkan diri gitu kan. Secara tes mulai bagus teman-teman ini ya. TA-nya bagus teman-teman ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada gap teman 34-nya ya, mungkin dia akan ke bawah dulu karena sementara ini bandar lokal cenderung keluar. Perhatikan ya, bandar lokal cenderung keluar. Nah, poren aja yang sedang ambil teman-temannya. Jadi ini lagi dikumpulin sama poren. Tinggal nunggu aja FCA kelas 5-nya keluar, maka dia akan keluar daripada FCA. Kalau sementara ini bandar lokal cenderung ngejual ya, sampai detik terakhir pun masih ngejual. Tapi poren cenderung masuk bagus teman-teman ya. Jadi ini lagi dikumpulin sama bandar poren teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan dikumpulkannya bandar poren ini sama bandar poren ini menjadi kekuatan lah untuk si GIA ini ya. Kita lihat cek poren ini poren lokal ya teman-teman ya. Kita cek dari tanggal 5 Maret deh. 5 Maret. 5 Maret mana 5 Maret? Nah, ini 5 Maret. Ya, YU bagus teman-teman 1,9 miliar teman-teman ya. Teman-teman berarti terasakan aja di harga FCA-nya ya. Ini target ke 51-nya ternyata jebol teman-teman ya, kita hapus aja. Ini targetnya hanya keluar dari FCA kelas 5-nya, artinya equity-nya harus positif digenjot dengan penjualannya ataupun pendapatannya harus terus-terus positif teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya untuk si GIA ya. Yang penting tunggu aja LK-nya, perhatikan LK-nya untuk si GIA ya, karena kondisinya adalah FCA kelas 5. Kalau FCA kelas 1 masih mudah, tapi kalau kelas 5 ya sedikit agak sulit teman. Kenapa? Karena harus positif untuk equity-nya. Tapi untuk pengambilan secara TA sih masih bagus teman. Secara TA bagus, ini MA10 di bawah candle menuju ke atas, artinya cenderung akan uptrend teman-teman ya. Kemarin turun bagus ya, ngikutin ya. Nah, ini smart money nunggu smart money ya teman-teman. Smart money ini masuk lagi, teman-teman yang lagi tinggi mungkin nanti ada kenaikan. Di sini smart money keok mulu nih, 1, 2 nih keok mulu teman-teman ya. 2 kali smart money masuk, tapi keok cenderung kalau mau pingin ngambil itu sama bandar lokal, bandar porennya teman-teman ya. Bandar poren ngambil cenderung bagus dah ya. Masih bandar poren belum jualan teman-teman ya, terus ngumpulin barangnya. Oke. GIA update-annya hanya poren ngambil, secara TA juga sudah bagus teman-teman ya. Sudah MA10 di bawah lagi menuju ke atas. Mudah-mudahan bisa ke targetnya lah teman-teman, di angka 50 juga bagus lah teman-teman, ataupun nanti di angka 41 teman-teman untuk menutup gapnya. Tapi tetap harus hati-hati, biasanya ada kenaikan sementara ketika meninggalkan gap yang sangat lebar seperti ini. Di 34 akan kembali ke 34 lagi. Oke, untuk GIA seperti IKAI, ada IKAI ini FCA, hampir FCA semua teman-teman ya. IKAI FCA juga nggak ini? Ya, IKAI teman-teman suka dengan FCA ya. Keren banget, keren nih teman kita nih, suka dengan FCA. Sampai santai jualannya teman-teman ya. Sampai bisa tinggi tinggal ya. Sementara ini masih ada pembuangan, ada seorang bandar lokal ataupun porennya teman-teman ya. Ini untuk IKAI ini smart money sudah mulai masuk bagus. Ini smart money ketika masuk bagus. Smart money masuk, ini keok di sini teman-teman, smart money keok. Di sini bagus teman-teman. Berarti pengambilan kurang tinggi, kurang banyak nih teman-teman ya. Untuk sementara ini IKAI masih posisi dia di luar dari apapun ya. Kadang-kadang teman-teman kita suka dikaitkan dengan berita ataupun apapun, tapi ataupun aksi korporasi, saya hanya melihat dari segi lukisannya aja, lukisan market maker. Di sini terlihat jelas bahwa si bandar lokal pun jualan. Perhatikannya jualan lokal jualan. Jadi teman-teman kalau untuk FCA kelas 1 masih mudah, teman-teman tinggal tunggu aja 50-nya. Tapi sementara ini belum ada pungutan dari bandar-bandar lokal lagi. Poren cenderung keluar, biarin aja karena dia sudah tidak mau dengan harga FCA di bawah 50 teman-teman ya. Terus teman-teman kepada ya teman-teman yang punya ya, ini kan belum ada pengambilan dari seorang bandar lokalnya lagi. Tunggu sampai bandar lokal ngambil lagi, mungkin nanti bisa naik ke level lebih tinggi lagi ke angka 14 teman-teman. Mungkin 14 adalah targetnya untuk bisa melewati MA 200-nya. Kalau sementara masih downtrend, artinya masih ditahan di angka 7 peraknya teman-teman ya. Karena si bandar lokal pengennya jualan terus. Kenapa bandar lokal jualan terus? Karena dia untungnya sudah didapat, teman, tinggal sisa barangnya aja. Jadi kalau dia istilahnya beli harga sekarang, average-nya mungkin agak tinggi dikit, maka dia harus mengeluarkan barangnya dulu, baru setelah habis barangnya baru dia akumulasi lagi ataupun diganti dengan
biasanya diganti dengan bandar yang lain, bisa jadi seperti itu. Padahal dari kalangan mereka sendiri, tapi biar ada pertukaran aja teman-teman, biar tidak boring kalau kata mereka ya. Minimal dia ganti broker lah gitu teman-teman ya. Jadi sebentar ini belum ada pengambilan signifikan dari seorang bandar lokalnya, hanya cenderung buangan aja. Oke, untuk IKAI seperti itu, ada CNKO. CNKO. FCA kelas 1 sama kelas 5, ke 50 nggak mau dia. Jualan di harga FCA aja teman-teman. Nah, ini bagus teman-teman ya. CNKO bagus, pengambilan dasar bandar lokalnya ya, cenderung kemarin polen juga kayaknya polen ini deh. Apa namanya? Coba lihat deh. Ya, polennya bukan polen KW, kebanyakan polen KW-nya teman-teman ya. Nah, ini tinggal nunggu. Ini agak sulit juga sama teman-teman kalau FCA kelas 5 ya. Teman-teman lebih baik transaksikan aja di harga FCA-nya. Kalau teman-teman yang punya harga di atas, lebih baik average di bawah harga 50 teman-teman ya. Mungkin ke harga berapa nih tertingginya di angka 48 bisa kejemput teman-teman, karena beberapa kali dia menuju ke angka 8. Posisi sekarang lagi uptrend. Secara FCA masih uptrend dan pungutan dari bandar lokal pun bagus. Kemarin ada poren ikutan nih, poren KW-nya ikutan. Lumayan lah teman-teman. Ini cenderung ditransaksikan dengan baik sama si bandar lokalnya. Bandar lokal juga terus akumulasi, kemudian akumulasi, ada penjualan sedikit, tunggu akumulasi lagi bisa ke angka 48. Walaupun dia bebas di 5152, cenderung 3 bulan tidak akan bebas daripada FCA. Kenapa? Karena ada posisi nomor 5, yaitu equity-nya harus positif. Nah, pungutan bagus teman. Kalau teman-teman suka dengan FCA, tunggu sampai smart money masuk kembali karena ketika smart money masuk terjadi peningkatan yang signifikan, maka lebih baik teman-teman tunggu smart money yang masuk lagi ya teman-teman ya. Nanti kalau smart money sudah mulai masuk, nah di situ tanda-tanda akan kenaikan kembali teman-teman ya. Oke, kalau sekarang posisinya masih uptrend, cuman nih MA10 masih di atas karena artinya masih posisi downtrend. Oke teman-teman, untuk CNKO bagus untuk pungutan bandarnya, tunggu smart money masuk karena si bandar lokal pun masih akumulasi, mudah-mudahan bisa sampai 48. Kalau dia tidak kuat, berarti cenderung dia akan diturunkan kembali sampai smart money masuk kembali teman-teman. Karena cenderung smart money itu masuk di area angka 6 perak, terus di angka di sini teman-teman ya, di angka 28, arti bisa diturunkan lagi ke angka 28 perak lagi. Lanjut, untuk CNKO sudah IBFN ya. IBFN. FCA kelas 1 dan kelas 5 nggak apa-apa teman-teman kalau teman-teman suka ya. Ini juga cenderung masih ada pengeluaran seorang bandar lokalnya, cenderung dia ditahan teman-teman di angka 11 sama di angka 10-nya. Kemarin sempat ngambil agak tinggi di sini ya, sekitar 15.000 lotan teman-teman ya. Tapi cenderung kalau berdasarkan TA masih posisi di bawah, artinya masih posisi downtrend, tapi sudah mulai nih MA10 ini sudah mulai di bawah candle teman-teman. Artinya sekarang si bandarnya sudah enjoy jualan di harga FCA teman-teman ya. Smart money sudah mulai masuk kembali teman-teman, walaupun sedikit tapi sudah mulai masuk ya. Ini cenderungnya si bandar lokalnya cenderung jualan, tunggu sampai pungutan dari bandar-bandar lokal lagi teman-teman ya. Karena masih yang nguasain adalah teman-teman kita teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat untuk bandar lokal settingannya, silahkan dilihat aja cara setting bandar lokal, bandar foreign dan smart money-nya di cara di playlist ada cara, teman lihat aja di situ ya. Oke, secara MA sudah mulai bagus, tinggal tunggu pungutan dari seorang bandar lokalnya untuk ngambil kembali karena ditransaksikan oleh bandar lokal di harga FCA-nya. Jadi lebih baik teman-teman ketika punya harga di atas 50 lebih average aja sampai ketemu di bawah 50-an. Target udah bagus teman-teman ya. Ini kan ini sudah mulai turun. Ini sudah mulai ke atas dikit-dikit teman-teman ya. Apabila bisa sampai ke target ke 17 berarti dia mau melanjutkan kenaikan ya. Tapi apabila diturunkan di angka 16 berarti dia mau melanjutkan penurunan. Itulah untuk IBFN dari saya teman-teman ya. Oke, tunggu sampai smart money masuk dan bandar lokal akumulasi kembali. Saya di situ akan terjadi kenaikan. Kalau lihat dari MA sekarang sudah mulai MA10 di bawah candle teman-teman ya. Oke. Untuk IBFN seperti itu, tetap harus hati karena ini ada cenderungnya S kelas 1 sama kelas 5. Jadi harus menyelesaikan dulu kelas 5-nya baru dia naik ke kelas 1 gitu teman-teman. Baru dia bebas daripada FCA. Nah, seperti itu teman-teman, sudah ya untuk updatean sudah. Mungkin nanti untuk LK-nya atau harga wajarnya kita akan hitung pas jam istirahat. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.